Ya Rabbal Alamin. Saya mendengarkan dengan seksama barusan apa yang disampaikan oleh Kak Haji. Rasanya sudah semuanya tersampaikan. Mau apa lagi? Saya sendiri bingung ini mau ngomong apa lagi. Tapi Bapak Ibu jamaah semuanya, saya merasakan beberapa waktu ini ketika kita semuanya bersama-sama berkumpul dalam jamaah yang kita cintai ini di Muhammadiyah, ada satu rasa, ada satu kenikmatan yang barangkali tidak akan didapatkan dalam komunitas atau jamaah yang lain. Ada spirit yang berbeda dengan apa yang saya temukan dalam didikan-didikan terdahulu, bahwa salah satu doktrin yang kuat di Muhammadiyah itu banyak amal, banyak kerja, bukan banyak teori, bukan banyak apa lagi ilmu semata-mata, tetapi ilmu yang diperoleh, teori yang dicari mesti harus selalu langsung dipraktekkan. Ini yang saya suka, karena teori agama pun demikian Bapak Ibu, yang seperti kita ketahui di dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam perkataan makalah para ulama dahulu, bahwa seharusnya setiap yang diketahui itu langsung membuahkan amal. Seharusnya setiap apa yang ada dasar ilmunya itu harus melahirkan amal. Seperti pentingnya amal itu berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Dua-duanya adalah satu hal yang tak bisa dipisahkan. Ilmu yang kita cari sesederhana apapun mesti harus melahirkan amal. Produktivitas amal itu harus berbanding lurus dengan ilmu. Jadi ilmu melahirkan amal, karena ilmu yang tak melahirkan amal itulah yang mal'un. Apa? Mal'un. Mal'un itu apa? Terlaknat, gitu ya. Ilmu yang tidak melahirkan kebaikan itulah ilmu yang mal'un, terlaknat. Dan penting juga kita memperhatikan bahwa amal kita itu mesti berkesesuaian dengan ilmu. Karena amal yang tidak berbasis berdasar kepada ilmu tentu saja adalah mahjub, terhalang, tertolak. Kullu amalin, setiap amal yang tidak didasarkan kepada ilmu pengetahuan dasar, kalau dalam agama hujjah, dalil, argumentasi, maka itu tertolak. Maka dua-duanya penting. Antara ilmu dengan amal itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Dalam pencarian ilmu dan pengetahuan, itulah tempatnya majelis ilmu, pengajian. Maka kita semuanya mesti harus sepakat bahwa pengajian adalah ruh organisasi kita. Nggak boleh kita malas ngaji, nggak boleh. Tidak boleh males ta'lim, itu tidak boleh. Muhammadiyah kalau males ta'limnya, keropos organisasinya, itu dijamin 100%. Ini kita gerakan amal, Jama'iyatul Amal, kita organisasi amal. Sedangkan roh amal itu ilmu. Nanti dalam penjabaran ilmu itu 3 hal akan tercukupi. Roh kita tercukupi, spiritualitas, kemudian ilmu kita, mental kita tercukupi, kemudian jasad kita, fisik kita tercukupi. Ada teori-teorinya, dan itu semuanya bisa didapat dalam majelis ilmu. Maka Muhammadiyah Magelang itu menurut saya kreatif. Corak pengajiannya pun macam-macam. Ono sing serius gitu ya kan, majlisan, masjidan gitu ya, pokoknya serius. Ana sing yang mandang serius gitu, cenderung main-main kesannya gitu, sambil dolan. Itu pengajian alunan Taman Kota Muhammad.
Ini dalam rangka tadi mengolah untuk supaya setiap kita tetap punya keinginan, punya komitmen untuk ngaji. Jadi semuanya Bapak Ibu rahimahumullah, tidak boleh lepas dari ta'lim, tidak boleh. Karena roh kita itu di situ. Bisa dibayangkan kalau kita sudah menjauhi ta'lim, sibuk dengan amal, maka akan yang terjadi adalah kita melakukan sesuatu bukan berdasarkan ilmu, dan kita pun akan melupakan sejarah awal muassis atau pendiri, pencetus organisasi ini. Mbah Dahlan itu seorang alim, seorang ulama yang hidupnya dari majelis ke majelis, dari satu tempat amal ke tempat amal berikutnya. Kealiman, keulamaan Mbah Dahlan itu mesti harus terwariskan juga kepada kita. Kebiasaan beliau ta'lim, mengajar, belajar, itu harus terwariskan kepada kita. Maka semangat ta'lim, semangat belajar itu tidak boleh luntur, sehebat apapun kita. Kalau titel keumatan, entah umat biasa seperti kita, jamaah biasa, atau ustadz, kiai, ajengannya sekalipun harus tetap ngaji. Atau yang berbasis akademis, mau saya S1, S2, S3 atau siapapun. Atau dalam konteks kejamiahannya, ada yang diurus, ada yang pengurus. Itu semuanya mesti kita harus kompak ngaji. Tidak boleh lepas ngaji. Kita tidak boleh sibuk dengan hanya amal saja, tetapi juga harus berimbang dengan ta'limnya, dengan ngajinya. Tadi saya sampaikan, seperti begitu pentingnya juga kita beramal dengan berdasar ilmu. Maka jemaah rahimakumullah, di sini kita akan menjadi faham semuanya kemana arah kita yang sesungguhnya. Secara global, secara garis besar, tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa tujuan kita yang paling hakiki, yang paling ujung adalah ibtigha'a mardatillah. Napa? Ibtigha'a mardatillah. Sama-sama kita berharap ridha Allah Ta'ala. Jelas? Jembatan? Semuanya kita berharap ridha Allah, nggih? Bapak yang ngurusi lelah capek organisasi ini, yang di ranti, yang di cabang, yang di daerah, yang di wilayah, di pusat, semuanya saya aku yakin kita tidak mendapatkan berbentuk materi dah. Tidak ada benefit materi dah. Dan itu pun bukan yang kita cari. Bukan. Kita aktif di organisasi ini semata-mata berharap ridha Allah. Kerja kita satu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Makanya kita sebut gerakan kita adalah gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang arahnya ke sana, maka mesti rukun amalnya kita paham, supaya semuanya jadi ibtigha'a mardatillah dan kerja kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Maka mesti hal yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah urusan hati, niatnya, Pak. Niatnya nggak boleh pelantar pelintut, pelancang pelenceng, nggak boleh, mesti harus lurus. Makanya saya sering sampaikan, tidak ada beda sebenarnya menjadi yang diurus atau yang jadi pengurus. Nggak ada beda. Tidak boleh turun semangat gara-gara saya tidak diangkat pengurus misalnya. Tidak boleh juga berbangga diri merasa hebat ketika saya diangkat menjadi pengurus. Sama saja. Derajat di hadapan Allah itu bukan ditentukan oleh bapak siapa, posisi apa, jabatan apa, bukan. Tetapi yang mesti Allah tanyakan hisab kepada kita adalah Anda berbuat apa? Kan begitu? Anda telah melakukan apa? Itu yang Allah hisab. Bukan Anda siapa, jabatannya apa. Maka mesti tak peduli. Itu sebabnya ini juga nih yang saya suka di Muhammadiyah. Tak ada ambisi untuk menjadi pengurus. Tak ada ambisi menjadi ketua. Tak ada ambisi untuk menjadi pemimpin. Walaupun kalau dikasih amanat, yuk diterima dengan segenap hati. Karena kita paham, ini kita berlelah-lelah, bercapek-capek dari pagi sampai sore, sore sampai malam, bahkan mungkin sampai pagi ngurus jamaiyah ini.
Kita tidak mengharapkan apapun. Ending dari semua ending, tujuan dari semua tujuan adalah ridha Allah. Kalau tidak disertai dengan ikhlas, seperti yang kita pahami, Mbak, kita akan mubadir. Cara bahasa Sundanya capek gawe teka. Capek gawe teka pakai. Memang nggak ada untungnya kalau nggak ada ikhlas, Mbak. Apa yang mau kita dapat kalau tidak ikhlas? Kullul amiluna halikuna illal alimun. Kata orang sana, setiap orang yang beramal itu hancur, lebur, binasa, tak mendapatkan apapun kecuali orang yang berilmu. Amalnya berdasarkan ilmu. Wa kullul alimuna wal amiluna halikuna illal mukhlasun. Dan setiap orang yang beramal bahkan berilmu sekalipun, dia tidak akan mendapatkan apapun. Zom, nol, nonsen di hadapan Allah Ta'ala, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Penting badan ikhlas, penting. Makanya jadi pengurus biasa, tidak diurus, tidak jadi pengurus pun ya biasa baik gitu ya. Nggak harus di Muhammadiyah, nggak ada istilah mutung-mutung dengan nggak ada. Selesai pun nggak mutung gitu. Dari lalu-lalu saya bilang ke beliau, jangan sekali-kali besok lagi saya dicantumkan ke pengurus. Udah ngurusi apa ya, repot. Ngurusi diri sendiri saja sudah repot, beban amanah di pundak saja sudah terlalu berat, gitu. Udah, pokoknya kita sama-sama nawa itu ingin berjuang, ingin berdakwah, ingin kebaikan, ingin ibadah, dah semuanya jalan, insya Allah. Maka sering-sering saya sampaikan, mohon maaf kalau agak sering bosan Bapak Ibu mendengarkan kalimat ini. Mohon yang pertama, tata hati bersama-sama. Wahdatul ahdab, wahdatul ahdab atau tauhidul ahdab, menyatukan visi tujuan itu penting. Kita ini janjiannya, tanya ke diri kita masing-masing, kita ini janjiannya gini-ginian, begini-beginian, capek-capean, lelah-lelahan, itu mau ngapa sih sebenarnya? Apa sih yang dicari? Popularitas, supaya tenar, supaya diwongkan sama orang, dipanggil Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara, atau apa? Gitu. Alhamdulillah lama kita nggak dikasih hujan sama Allah ini. Ya Allahumma inna nas'aluka sayyiban nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Jadi pokoknya yang dicari ridho Allah mah gampang, relax, enteng, Bapak. Enteng. Kalau jiwa ikhlas ini ada, enteng, ringan langkah-langkah kita. Nanti kita akan fokus dengan tujuan. Kita akan fokus karena kita tahu amal itu mesti ikhlas, maka tak ada lagi embel-embel apapun dalam hidup. Dalam kerjanya nanti, kinerjanya nanti, urusan orang mau ngasih apresiasi, urusan orang mau nyaci, urusan orang mau muji, urusan orang mau sinis, dengan amal kita tidak ada urusan, nggak ada masalah. Gimana? Ya lah. Begitu. Ibu Ranting Aisyah Jenang Utara hebat, biasa saja. Ketua Ranting Jenang Utara hebat, Kang Ion, itu biasa aja, nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Seperti ketika kita di sini seorang munafik, biasa aja. Wong saya amal buat bukan untuk jenengan, bukan untuk mulut jenengan, bukan. Saya beramal itu untuk kebaikan saya. Andai ada kebaikan, kelebihan apa yang saya lakukan, semata-mata itu semuanya adalah libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridha Allah. Sepakat nih Pak ya? Mesti kita harus dandani, mesti kita harus banyak-banyak introspeksi, harus selalu diawasi hati ini. Kalau bukan kita atas hati kita, lalu siapa lagi akan mengontrol semuanya? Pak Kades sama, semua kita harus mengontrol diri sendiri supaya nggak terdir, nggak mubadir. Lelah kita tadi sudah dibilang, jadi lillah. Lillah itu ya makna lain daripada ikhlas itu sendiri.
Maka wahdatul ahdaf, menyatukan tujuan itu sangat-sangat penting. Okay? Quran berkali-kali berulang-ulang kita baca ayatnya sampai hafal dari mulai MI dulu, bahwa tujuan sebenar-benar hakikat yang hakikat dari tujuan hidup kita adalah liya'budun. Okay? Liya'budun, untuk ibadah semata, gak ada yang lain-lain. Saya sering sampaikan, mohon maaf saya kutip salah satu makalah perkataan ulama. Nopo ibadah? Apa ibadah itu? Jawabannya adalah sebagaimana yang kita sepakati. Ibadah itu apa? Ismun, suatu nama. Likulli jama'in ma yuhibbuhullah wa yardah. Untuk segala apapun yang Allah cinta, Allah suka, bernilai baik di hadapan manusia, itu semuanya ibadah. Maka lakukan apapun yang Allah suka, lakukan apapun yang Allah cinta. Begitu. Kekurangan kita hadirin rahimakumullah, seringkali antara teori ilmu yang kita miliki tidak berbanding lurus dengan amal. Itu toh problemnya. Jelas? Apa yang kita ketahui itu tidak selalu berbanding lurus dengan amal. Ini mohon maaf Mbak, Ibu, Bapak rahimakumullah, bukan saya yang terbaik, tidak sama sekali. Wallahi, saya bukan siapa-siapa. Tapi ingin saya katakan, mari kita bersama-sama. Konon katanya kan orang itu ada beberapa tipologinya, tipikalnya. Ada orang yang tahu dan dia sadar tahu. Dia berilmu, tahu dirinya berilmu, dan sadar dirinya berilmu. Maka dia mengamalkan. Ya kan? Ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya dirinya tahu. Orang ini akan kecenderungannya dua. Salah satunya adalah pura-pura tidak tahu. Oh, bahaya orang kayak gini. Bahaya betul. Bahaya. Pura-pura tidak tahu itu kan bahaya bagaimana? Sebenarnya tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Satu. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Pura-pura tidak tahu itu nggak baik sama sekali. Ya, mau di sini banyak makam kita, ya. Karena sebenarnya siapa yang tidak paham fadilahnya tahajud? Siapa? Gak ada. Semua kita paham fadilah tahajud. Siapa di antara kita yang tak paham keharusan amal itu harus ikhlas? Siapa? Gak ada. Semua kita tahu yang namanya amal itu mesti ikhlas. Tapi kan seringkali ada godaan sana sini. Dari dalam diri namanya nafsu, dari luar namanya syaitan. Itu yang menghancurkan ikhlas kita. Ya tak? Maka amal kita jadi rusak. Sebenarnya tahu amal itu mesti ikhlas, tapi kenyataannya beramal dengan ikhlas itu begitu susah. Ini namanya apa? Rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang ketiga, tipologi orang itu kata orang sana, Al-Khalil bin Ahmad. Apa kata dia? Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang tak tahu, tak faham, dan dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Orang bodoh tapi tahu dirinya bodoh, merasa dirinya bodoh. Baik enggak ini kayak gini kan? Baik enggak? Udah dijawab baik, kurang baik kena bodohnya kan? Disebut jelek, sadar diri itu ternyata baik, gitu ya. Mandan-mandan baiklah. Masih ada kemungkinan ini orang bisa menjadi orang baik. Mbak, Ibu, Bapak, halo. Minimal kita di sini nih. Saya ulangi lagi, minimal kita di sini. Kita tidak alim, kita tidak banyak ilmu, tapi kita sadar bahwa kita ini tidak banyak ilmu. Akhirnya apa? Ngaji. Kenapa? Ngaji. Ya, nggak sombong, nggak jemawa, nggak merasa. Pede itu baik, yang nggak baik itu kepedean, gitu. Gitu betul? Ya dong? Cantik itu baik betul? Cantik itu baik. Tapi kalau sok cantik, kecantikan, ya cara orang Sunda mah gumelis. Ya deh. Gelis mah ada, lu benar mana? Gumelis. Nah, kemayu, ada beras kemayu. Ya kasep ada, lu goreng mana?
Gumasek berupa butut tapi nggak rasa kawan, nggak rasa kasih, kulit hidung nggak rasa bodas kan gitu. Itu awak pendek nggak rasa jangkung kan gitu. Nah itu yang butut mah. Jadi poin yang ketiga ini apa? Titiknya, stressingnya apa? Sadar diri. Apa? Sadar diri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Gitu. Kata beliau, fahadihi mustarsyid. Orang seperti ini perlu dikasih petunjuk, gitu ya. Kalau ngerasa cakep, sok kasih cermin sama dia. Ya, suruh ngaca gitu ya. Hari ini kan orang yang kurang laku cermin Kang Yong, yang kurang laku hari ini apa? Cermin Kang, ngaca gitu. Ini genap 70 tahun maka leci. Atuh jika luput ya. Di luput nepi kahana pas hagi gitu. Mana pundak, mana pinggang teka ciri kan gitu. Ting persil gitu. Eta teh kan kurang serem gitu teh. Ya, kurang kaca. Ya, mohon maaf sekali Mbak ya. Bertua rambut masih di merah-merah. Mending mun kulit bolas geus hidup butuh tonggang kan persis jika Belanda kaduru pada. Ini kan kurang cermin. Ya, bukan gelis, kumelis, bukan ayu kemayu, nggak baik sama sekali orang kayak gini. Petantang, petenteng, sok-sok tahu dia. Padahal yang dia tampilkan, dia sampaikan, dia bicarakan ke orang, kecuali kebodohannya saja. Jangan sampai Mbak kita kayak gini. Makanya sok pintar itu tidak baik sama sekali. Naudzubillah, masuk kepada yang keempat. Ini yang barusan saya bicarakan. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang dirinya tidak tahu, tapi tidak merasa dirinya tidak tahu. Hai, payah ini mah udah. Ya, bablas ini malah udah. Cek orang malu manjing, mal benar dia. Ya, ubahan di surga ada. Ya. Kalau orang bodoh masih merasa bodoh, alhamdulillah Mbak. Kita ini kan bukan orang alim toh. Bukan, kita sih siapa tuh. Dibanding dengan para salafun salih, Imam Madzhab orang-orang hebat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka orang-orang hebat, orang-orang alim di zamannya. Semua zaman mengenali beliau. Maka kita sebut dalam terminologi fikih, 4 mazhab itu kita tidak bisa menafikannya. Walaupun yang mutabar itu konon katanya 10, tapi Indonesia kan 4 ya. Kalau kita ngomongin mazhab, mereka ini orang-orang hebat. Imam Syafi'i itu dikenal sebagai orang yang asanidul masan, nasirus sunnah, penolong sunnah, karena hafalan hadisnya di atas 1 juta. Ada di sini orang yang hafalan 1 juta? Ada betul. 1 juta hadis ada. 1 juta hadis itu bukan sekedar hafal matan. Matan tuh yang kayak gini nih, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Itu matan namanya. Harus hafal rawi, harus hafal tentang ilmu-ilmu hadis yang lainnya. Apalagi itu? Tentang rawinya, periwayatnya, tentang bla 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 yang berbeda lah dengan ilmu hadis semuanya lah. Ini Kang Haji, mohon maaf jam segini saya sudah nggak bisa mikir lagi. Pulang dari Bumi Ayu, jelang di Jogja gitu, jadi ikut kepalanya jadi ikut koclak gitu. Tadi bagi-bagi di Bumi Ayu. Gitu ya. Jadi kita ini bukan siapapun. Udahlah, gak usah petantang-petantang sok-sok diajak ngaji. Lu ngaji apa itu? Quran. Ngaji bu, yuk ngaji nopo tahsin. Tahsin. Lo memang jenengan sama. Jenengan udah Quran gitu. Pak, ngaji yuk Pak, yuk. Ngaji nopo Pak? Tahsin sama tahsin. Tahsin. Dari kecil aku bisa baca Quran. Hebat teman. Paham benar dia dengan hukum baca Quran. Paham benar dia dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf. Dia paham. Begitu maksudnya. Paham benar dengan hukum tilawah, ilmu tajwid dia kuasai. Minimal dia basicnya 2. Ya, Al-Jazari dan Tuhfatul Afal dia hafal semuanya. Begitu maksudnya dengan? Gak ada lah. Makanya gak usah sok-sokan ya.
Udah, kita ini orang awam, nggak begitu banyak tahu, sedikit pun tahu kita nggak sempurna pengetahuan kita. Makanya mending sadar diri, Pak Yana. Makanya tadi saya sampaikan, hadirin rahimakumullah, minimal kita ada di posisi yang ketiga. Jangan sampai naudzubillah masuk kepada posisi yang keempat. Jangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu menyatukan hati kita semua. Wahdatul ahda, pentingnya kita menyamakan visi misi. Gak boleh ada yang nyimpang kanan, nyimpang kiri, berharap kanan, berharap kiri. Itu tujuan sana, tujuan sini gak ada. Kita semuanya kompak satu tujuan, ke hadapan Allah Ta'ala. Andai pun kita meninggal dalam kerja dakwah ini, hakul yakin, ainul yakin, semuanya kita yakin bahwa kita ada di jalan Allah Ta'ala. Syahid adalah pintu terbaik buat kita semua. Mestinya begitu. Karenanya godaan apapun, keinginan apapun, syahwat nunjukin apapun, dalam kerja dakwah kita nggak boleh memalingkan hati kita dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentu saja wahdatul amal. Karena niat kita satu, tujuan kita satu, maka amal kita mesti harus satu. Ya, komandonya ada di pimpinan kita. Pimpinan merujuk kepada ada ART-nya, kan begitu dalam organisasi maka koordinasi kita mesti jadi. Ini bukan sekedar koordinasi lagi karena kita sudah terbiasa berorganisasi. Hal yang seperti ini adalah bentuk konsolidasi kita, menyatukan visi, menyatukan potensi, menyatukan kemampuan. Kita ini sadar karena kita merasa saya kalau sendirian gak mampu, maka Kang Haji ada wakil ketua, gitu kan? Istilahnya sekarang apa? Ketua 1 sampai 7 bahkan. Kalau beliau sombong merasa mampu sendiri, nggak usah ada waka-waka begitu, ya kan? Ketua ranting ada wakilnya, ada sekretaris, ada bendahara, kepala bagian dan seterusnya. Itu dalam rangka menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan siapa. Kita tidak sedang sombong. Makanya amal jamaah itu salah satu amal jamaah itu nih, amal bersama. Berorganisasi itu adalah bentuk amal jamaah. Bahasa kitanya kerja kolektif, kerja bareng-bareng, bekerja. Supaya kita belajar ikhlas. Kalau kita sudah ngumpul ini kan potensi kita beda-beda nih, Pak ya. Ada yang ahli baca Quran, ini di sini ada Ustaz Adam, ada Ustaz Rofi itu kan. Ada yang paham tentang apa? Hukum syariah. Nah ini Ustaz Papa mana? Putranya saya pun mana? Nah itu kan menyatukan potensi. Ada yang ahli organisasi pun macam-macam. Ada yang ahli manajemen dan bla 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 lainnya. Semua kelebihan tadi, potensi tadi diikat dalam satu tujuan. Ingat? Enak kan? Enak banget. Tapi kalau kita bekerja sendirian, beramal sendirian, kemampuan kita terbatas. Bisa jadi dia ahli tafsir tapi tak paham begitu dengan ilmu hadis. Paham Quran hadis, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran dia paham, tapi belum tentu dia mendalam dalam urusan fikih. Kan begitu? Fikihnya hebat, kemudian apa? Qurannya hebat, hadisnya hebat, tapi belum tentu dia paham organisasi. Begitu. Maka kita saling melengkapi. Maka saya sering sampaikan, kalau kita ingin belajar ikhlas, belajarlah dari amal jamaah. Jangan beramal sendirian. Dan saya sering kali ungkapkan, ibu bapak rahimakumullah, Islam itu adalah satu-satunya agama barangkali yang ketika mengkhitobkan, memerintahkan satu amal selalu dengan sigat jamaah, dengan sigat jamaah. Lihat, perintah Allah di dalam Al-Quran mesti kalimatnya jamaah. Wa aqimus salata, aqimu. Cara santri apa? Jama' muzakkar salim. Jama' sigatnya itu jama'. Dirikanlah oleh kalian, bukan oleh kamu, bukan. Dirikanlah kamu sholat, enggak. Dirikanlah oleh kalian sholat. Selalu bahasanya kalian, mereka. Bahkan Allah yang maha wahid, Allah yang sifatnya wahdaniyah, dia menyebut dirinya nah. Ya tak? Ini mengajarkan kepada kita tentang ketidakboleh sombongan, nggak boleh.
Karena kita ini lemah, nggak ada apa-apa. Maka harus berjamaah. Lihat dalam segala amal. Bahkan mohon maaf, Islam mengajarkan makan pun ibu bapak harus sering bareng-bareng. Ya, beres? Jangan sholat, jangan membentuk kebaikan, amal yang begitu besar, targetnya besar, amar ma'ruf nahi munkar. Ini kan kerjanya luar biasa besarnya ini. Agendanya begitu banyaknya, yang dikelola Muhammad itu begitu banyaknya, kompleks, aumnya macam-macam. Ya, oh luar biasa. Jangan ngomong wilayah daerah pusat, di kita saja di Majenang cabang, kompleksnya luar biasa nih Pak. Iya. Kita ngomong satu saja pendidikan, apa sudah aum kita merata ke haji? Belum kan? Wah, pokoknya luar biasa banyaknya. Maka ini memerlukan kesepakatan kita, kekompakan kita. Bukan sekedar koordinasi yang kita butuhkan, tetapi kemampuan kita, pikiran kita, tenaga kita harus terkonsolidasikan semua. Jangankan amal besar seperti itu, makan saja dalam Islam mesti diajarkan bareng. Dia pernah mondok merasa benar ini. Santri di pondok kalau dia makan sendirian tuh Pak, dijewer tuh telinganya sama kiai. Oh, kami itu kebiasaan makan sendirian. Kamu itu egois. Kamu itu medit. Medit cara Jawanya apa? Pelit. Yang medit. Gitu ya. Itu kan kalau makan sendirian tuh ada yang pakai rumus Pak ya, kalau santri medit itu. Ini di atas tangan, bawahnya ikan gurame. Tampan di atas. Jadi makannya 2 level, atas 1, bawah 1. Kayak santri medit. Makanya nggak dianjurkan, nggak diajarkan di pondok itu makan sendiri, dah. Makan itu mesti rame-rame, berjamaah. Lah kalau makan saja berjamaah, apalagi kerja-kerja besar seperti ini. Makanya perintah tentang berjamaah dalam sholat itu, sebagian ulama, hampir ijma di kalangan ulama, itu fardu berjamaah. Ya no? Fardu. Imam Syafi'i lebih menolong kita lah, yang kira-kira kita ini agak kurang rajin ke masjid, agak ketolong nih sama ijtihad beliau. Imam Syafi'i itu deh. Kata beliau bukan wajib tapi sunnah muakkad. Ini perintahnya sama kan? Merujuknya kepada hadis yang sama, argumennya sama. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap orang yang berdekatan dengan masjid, orang yang bertetangga dengan masjid, maka tak sholatnya itu bila tidak di masjid. Tidaknya ini kan tanda tanya, menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidaknya itu memang tidak sah, ada yang mengatakan tidaknya itu tidak sempurna. Ini kita kebeda sama mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i apa? La-nya itu bukan la, tidak, pengertian tidak sah. Anna laisa la sah. Itu bukan tidak sah, tetapi laisa stigma, tak sempurna. Jadi kita ini kalau bertetangga dengan masjid ini rumah saya, ini Al-Hidayah. Ini kalau nggak ke masjid nih, kalau kita ngikut pendapatnya ijma ulama, saya nggak ke masjid itu nggak sah salat saya. Nah, apa maknanya? Saking-sakingnya kita harus selalu berjamaah. Kan begitu. Hadisnya sama tuh Pak. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. La sholata. Ulama mengatakan kebanyakan tidak sah sholatnya memang. Termasuk di sana ada Maliki, ada Hanbaliyul madhab. Kita ini agak ketolong dikit memang sama beliau. Ijtihadnya para ulama Syafi'iyah tak sempurna. Makanya sholat kita diperintahkan berjamaah itu supaya kebaikan lain kita biasakan berjamaah. Kalau sudah berjamaah banyak manfaatnya Pak G. Kita jadi ikhlas, belajar ikhlas. Yang kedua, kita bisa tahu tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Kita tahu kelemahan kita tahu kekurangan kita. Itu kalau terbiasa nobok cara Jawanya, semrawung, ngumpul-ngumpul, kita jadi tahu tentang kelebihan dan kekurangan kita. Tapi kalau amalnya selalu sendirian, sendiri begitu. Nah, itu yang tadi ujung-ujungnya merasa paling bisa, paling hebat, paling pintar, paling ahli, naik fisik paling cakep, kan begitu? Nah, ini bahaya. Makanya selalulah jaga soliditas kita, kebersamaan kita dalam amal jamaah ini. Satu,
arahkan senantiasa hati kita bersama-sama kepada Allah. Tujuan kita hanya ridha Allah saja. Yang kedua, samakan kerja kita, samakan lelah kita, kan gitu, samakan amal kita. Nanti yang ketiga, kita akan sama-sama sampai kepada tujuan. Kalau amalnya sama, insya Allah tempat kembalinya pun sama. Disinilah seninya, ngatur tentang hati, ngatur tentang lisan, ngatur tentang perbuatan. Dalam amal jamaah itu kan banyak riaknya nih Pak, banyak riaknya, banyak dinamikanya, kan gitu. Nah ini dinikmati saja. Ketua A menyepakati begini, ketua B menyepakati begini, berbeda-beda. Ya wajar saja lah, happy saja lah. Yang penting mah kalau sudah diputuskan ketok palu, inilah keputusan jamaah, inilah keputusan organisasi, maka tak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Setuju tidak setuju, sepakat tidak sepakat dengan keputusan organisasi. Tapi kalau sudah ketok palu, begitu kan ada di berorganisasi, nggak ada pilihan kecuali kita nurut manut. Sami'na wa ata'na, asma'u wa ata', saya dengar, saya tahu. Ini penting karena ada nih, kalau tidak tertata ilmunya, tertata pengetahuannya, tertata hatinya, semangat berorganisasi. Begitu ketok palunya, keputusannya beda dengan keinginan saya sebagai organisasi, oh saya butuh. Nah, saya emang nggak senang lah. Atau ketika dia usul tentang satu pendapat, saya usul begini, saya usul begitu, usulnya nggak diterima, mutung lagi, mutung lagi. Tidakkah kita membaca sirah bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab ketika pendapatnya diajukan ke majelis syura, ahlul aqli wal aqli wal dan seterusnya, kemudian pendapatnya itu tidak diterima oleh musyawirin, beliau berucap apa? Alhamdulillah, ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau, pendapatku tidak diambil, tidak dijadikan keputusan. Andai usulanku, pendapatku tidak diambil, ini adalah keringanan bagiku. Bayangkan ketika pendapatku diambil, diputuskan, aku harus mempertanggungjawabkannya nanti di sana. Kan begitu. Saya usul ke Kang Haji, sama-sama pengurus cabang misalkan, kemudian usulan saya tidak diterima. Mestinya saya katakan apa? Alhamdulillah ya Allah. Andai usulan saya diterima oleh beliau, diterima oleh musyawirin, orang yang musyawarah di situ untuk menentukan satu kebijakan, berarti nanti saya harus berhadapan dengan siapa? Allah Ta'ala. Usulan saya ini akan saya bertanggungjawabkan nanti di sana. Nah ini lagi-lagi memang kebiasaan kita ini agak beda-beda dengan orang-orang. Ese itu apa? Angel, susah kita nih nyamain orang terdahulu. Jadi mohon maaf nih Pak, kalau dikatakan generasi Islam, generasi emas terbaik itu di zaman Nabi, memang begitu nyatanya. Kalau begitu orang-orang dulu deh berdoa, Umar berdoa, Sayyidina Umar berdoa, kemudian tidak juga kunjung diijabah sama Allah. Beliau apa yang terjadi? Beliau apa yang terjadi? Dia bersuka cita, senang, alhamdulillah ya Allah. Andai doa saya kau ijabahi, saya mandan takut, saya khawatir, jangan-jangan bagian umat di akhirat sudah habis semuanya dipakai di dunia. Begitu? Bapak begitu? Ibu begitu? Wah, kita ini 2-3 kali minta hal yang sama nggak dikasihkan mutu. Doanya jadi kurang semangat. Nah inilah, jadi pentingnya kita memahami agama dengan baik supaya amal kita terjaga, hati kita terjaga. Insya Allah ketika tiga-tiganya ini kita selalu saling ingatkan, saling nasihatkan bahwa kita punya tujuan yang sama, maka mesti punya niat yang sama, mesti punya amal yang sama. Insya Allah pada akhirnya nanti kita akan sampai kepada tujuan yang sama pula. Apa tujuan kita Bang? Tadi maradhatillah, ya kan? Tempat orang yang diridhoi Allah di mana? Surga jannatun. Nah, makanya doa yang paling akhir dari kita semua, mudah-mudahan Allah satukan hati kita dalam kebaikan, Allah selalu himpun kita dalam kebaikan, dan Allah sampaikan kita pula kepada kebaikan. Allah ma'alif baina qulubina wajma' bainana fi khair wa tammim lana fi khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ada yang sudah hafal mudah? Kalau tidak kita baca bareng-bareng. Allah
Allahumma alif baina qulubina. Allahumma alif baina qulubina. Alif baina qulubina wajma bainana fi khair wa tammim lana fi khair innaka ala kulli syai'in qadir. Maknanya, artinya, ya Allah, satukan kami, hati kami, jiwa kami, pikiran kami, amal kami dalam kebaikan. Senantiasa himpun kami ya Allah dalam kebaikan dan orang-orang baik tentu saja. Dan sempurnakan kebaikan itu bagi kami semuanya ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah ala kulli syai'in qadir. Terakhir, sama-sama kita mengembalikan segala niat, segala amal kita kepada Allah Ta'ala dengan sedikit doa. Baiknya ini sama Ustaz Saiful ya Ustaz? Ya, jangan bagian saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah ala kulli hal wa ala kulli ni'am. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-muslim. Anta waliyuna fid dini wa dunya wal akhirah. Anta waliyuna fid dini wa dunya wal akhirah. Anta waliyuna fid dini wa dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ilaha illa kulli syai', rabbuna wa rabbu kulli syai', la tad'a lana dhanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la daynan illa qadaytahu, wa la 'aduwwan illa ihtadahu, wa la 'ayban illa satartahu, wa la 'assiran illa yassartahu, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha. Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qadi al-hajat, Allahumma ya qadi al-dayn, اقضي حاجتنا اقضي بيننا وبين من الفقر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذتنا من عبادك الصالحين الصالحات من الفائزين الفائزات في الدين والدنيا والآخرة. واجعلنا من أهل الخير، واجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من أهل التقى، ولا تجعلنا من أهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.